Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel belajar coding otodidak. Pada video sebelumnya kita telah sampai di tahap ini seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini. Nah, eh, template yang kita buat ini kita menggunakan library Bootstrap ya. Jadi kita mendesain template sendiri, tapi menggunakan library Bootstrap. Jadi di sini ada table Bootstrap-nya, navbar ini juga menggunakan Bootstrap, dan sidebar ini juga kita menggunakan Bootstrap. Nah, eh, nantinya kita akan membuat dashboard ini menjadi website dinamis ya. Jadi misalkan gini, di sini misalnya ada dua menu ya, atau lebih dari kedepannya nanti lebih dari dua menu. Tapi awalnya kita akan bikin misalnya di sini ada menu tabel Bootstrap dan di sini menu tabel data table. Jadi misalnya pada saat kita klik menu tabel Bootstrap yang akan tampil tabel ini. Kemudian di sini misalnya kita klik data table, maka di sini akan muncul tabel yang menggunakan library data table. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut langsung saja memulai codingan kita. Silakan teman-teman buka editornya. Nah, yang pertama kita akan memisahkan tabel ini ya. Jadi nanti setiap sesuatu yang akan mau ditampilkan di sini itu kita pisahkan di dalam satu folder tersendiri dan memiliki file sendiri ya. Jadi nanti tabel ini filenya sendiri, kemudian tabel yang menggunakan data table itu codingannya pada file sendiri. Yang keduanya ada di dalam folder views. Jadi yang pertama kita buatkan dulu folder baru yaitu views. Nah, kemudian di dalam folder views ini kita bikin tabel Bootstrap ya. Table table tanda min atau dash Bootstrap ya. Titik php. Kemudian file yang keduanya data tables titik php. Oke. Nah ya, ini kita ada punya dua file baru yaitu data table dan tabel Bootstrap. Di mana data table ini kita akan membuat tabel menggunakan tabel Bootstrap. Kemudian data table kita menggunakan library data table, kemudian tabel Bootstrap kita menggunakan library Bootstrap. Nah, yang pertama kita buka index. Nah, yang ini codingan tabel Bootstrap ini kita cut ya. Jadi di blok Ctrl X kita pindah ke dalam file table Bootstrap, di save. Kemudian yang data table ini kita belum bikin ya. Yang pertama kita bikin ini dulu. Nah, sekarang kalau seandainya indeks ini kita save, kita kembali ke aplikasi ini, kita refresh. Nah, ini kosong ya. Jadi nanti ceritanya di sini tabel itu akan tampil di saat kita klik salah satu menu yang ada di sini ya. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang pertama itu di indeks. Kita akan mengganti ini ya. Kita akan membuat menunya dulu. Yang pertama itu kita buat tag A ya untuk linknya. Jadi link pertama itu data tables, yang kedua table Bootstrap ya, data tables. Nah, di sini table Bootstrap. Oke, sekarang kita save, kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi misalkan kita klik data table, di sini akan tampil tabel yang menggunakan data table. Kita klik data table Bootstrap, di sini akan tampil tabel yang tadi ya, yang kita menggunakan Bootstrap. Tapi ini kita akan rapikan dulu nih. Yang pertama kita akan menghilangkan garis bawah, kemudian
warna fontnya juga kita rubah, kemudian mungkin line spacingnya juga ya, ini terlalu jauh, kita akan rapat. Nah itu kita akan menggunakan CSS. Kita kembali lagi ke codingan. Nah nanti di dalam folder asset ini kita akan bikin satu folder lagi, yaitu folder CSS. Jadi nanti ada folder CSS, folder JS, yang di dalamnya tuh ada script CSS untuk di folder CSS, dan di di folder JS itu ada file-file JS ya, atau JavaScript. Di sini kita buka Explorer, jadi di htdoc, folder project, kemudian asset, kita bikin dua file baru sekalian ya. Jadi yang pertama itu folder CSS, sorry bukan file tapi folder ya. Kemudian yang kedua folder JS. Nah, saat kita buka lagi editor, di dalam folder asset ini udah ada ya CSS dan JS. Nah, di dalam folder CSS ini kita bikin satu file baru. Kita klik kanan di CSS, kemudian new file, kita namakan aja my min CSS atau my style ya, my style titik CSS. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan bikin ini ya, script CSS untuk kita mempercantik atau memperindah tulisan data table dan table bootstrap ini ya. Tapi biar enak, sidebar ini saya close, kemudian saya jadikan dua halaman. Nah, yang CSS ini saya buka di sebelah kanan ya. Jadi di sebelah kiri ini HTML, sebelah kanan CSS. Jadi yang pertama itu kita akan bikin tulisan yang ada di elemen A ini. Pertama kita buat, jadi elemen A ini kan ada di dalam kelas canvas body ya, of canvas body. Jadi ini kita copy aja. Di sini kita bikin titik of canvas body. Jadi titik ini adalah kelas ya. Kalau di HTML kan langsung tulisan kelas, tapi kalau di CSS-nya itu titik ya. Nah, kemudian yang pertama itu nah teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama kita akan hilangkan garis bawah ini ya. Kita buat text decoration none. Nah, tapi ini harus kita hubungkan dulu ke sini, ke HTML. Caranya di sini kita bikin ya keterangan baru. Jadi untuk kita menghubungkan itu kita tempatkan di dalam tag head ini ya, di antara tag head buka dan tag head tutup. Di sini kita bikin keterangan dulu my style ya, my style. Nah, kemudian caranya kita ketik link, link. Nah, href ini kita ketik alamat CSS-nya. Jadi ada dalam folder asset, folder CSS, nama filenya mystyle.css. Jadi kita ketik asset slash css slash mystyle.css. Kita save. Nah, CSS-nya juga kita save. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Ini kita refresh. Lagi, oh masih ada ya. Kita periksa lagi, kita balik ke codingan. Oh ya, ini tadi index, kita cek lagi. Canvas body. Oh iya teman-teman, jadi yang kita bikinkan itu ini ya, elemen A ya, yang ada di dalam elemen A. Jadi yang ada di dalam of canvas body di dalam elemen A. Jadi sini kita tambahkan, atau ini kita bikin satu kelas lagi di sini ya. Jadi cara gampang teman-teman biar sekali ketik untuk dua baris ini di blok, kemudian Ctrl D, panah kanan spasi, kita bikin kelas, kita namakan kelas menu ya.
menu, kemudian save. Nah, di sini kita tambah nih kelas menu apa ya, titik menu, kemudian save. Kita kembali ke aplikasi, refresh. Nah, jadi CSS-nya udah jalan ya. Di sini apa namanya, garis bawahnya udah hilang. Berikutnya kita akan rubah warnanya ya. Jadi colornya ini kita ganti, kita kembali ke codingan. Di sini kita tambahkan color, kita kasih warna hitam aja ya. Jadi kalau warna hitam itu pagar 000. Kemudian save, kita refresh lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita buat font weight, jadi dia agak tebal dikit ya. Kembali lagi ke codingan, kita bikin font weight, kita kasih bold aja ya. Kemudian save, balik lagi, kita refresh. Nah, cukup ya seperti ini ya. Jadi sudah ada dua menu. Nanti misalnya teman-teman mau tambah menu lain, silahkan ya. Nah, sekarang kita bikin bagaimana cara kita kita klik data table atau table bootstrap, maka data table atau tabel bootstrap akan tampil di sini. Kita kembali ke codingan. Jadi yang pertama itu kita, jadi sebenarnya gini teman-teman, di sini kita bisa aja buat seperti ini. Ini kan kalau ini aset saya tutup dulu. Nah, table bootstrap ini kan kita sudah punya scriptnya ya. Jadi sebenarnya kalau di sini kita bikin views slash table bootstrap titik php, kemudian kita save. Kalau di sini kita klik, nah dia akan tampil tapi seperti ini. Cuman kita maunya saat kita klik dia akan tampil di bawah navbar ini ya. Caranya kita kembali ke codingan. Ini saya hapus lagi ya. Yang pertama itu kita akan bikin satu file baru ya di bawah di dalam folder project. Kita namakan libs.php. Pada file php ini yang pertama kita buatkan, kita bikin dulu tag php ya. Nah, karena ini ini tanda tanya, karena ini semuanya php, jadi kita nggak perlu tutup php, nggak apa-apa ya, karena nggak ada html di file ini. Yang pertama kita bikin if insert buka kurung tutup kurung $_page buka kurung siku petik page, ini bukan underscore page ya, tapi underscore get, buka kurung siku petik page, kemudian buka kurawal enter. Nah, jadi maksudnya jika ada jika nge-get page, maka apa yang akan dijalankan? Yang pertama kita buat dulu satu variabel $page sama dengan $_get buka kurung siku petik page dari titik koma. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Kemudian kita buat switch buka kurung $page, kemudian buka kurawal enter. Selanjutnya di dalam sini kita bikin chess. Jadi chess ini sebenarnya sama dengan if ya. Chess petik 1.
Nah, kita di dalam chess ini kita bikin misalkan parameter yang pertama untuk tabel bootstrap ini kita bikin aja parameternya bootstrap titik 2 include petik 1 nama filenya ya table bootstrap titik php table dash bootstrap titik php titik koma enter break titik koma. Nah, kemudian ini kita copy aja nih, kita copy, kita bikin untuk yang data table-nya. Nah, ini saya tarik ke depan, ini juga biar rapi aja. Nah, ini kita kasih spasi, oke. Sorry, ini saya tarik lagi ke depan. Nah, yang kedua ini kita parameternya data tables ya, data tables. Kemudian ini filenya file data tables ya, data tables titik php. Oh sorry, tapi ini harus kita masuk dulu ke dalam folder views slash. Nah ini kita copy aja untuk yang bootstrap juga. Nah simpan. Kemudian oh ya, data tables ini kan kita belum punya isi ya. Kita bikin dulu misalnya di sini kita ketik aja H1. Ini adalah data tables. Misalkan seperti itu ya. Kita akan untuk tampilkan aja dulu. Kemudian kita buka lagi file list-nya. Nah, kemudian jika tidak ada variabel get yang ditangkap di sini, maka apa yang jalankan? Kita buat aja di sini else jika lainnya dari misalnya ini nggak ada, apa yang dijalankan di sini kita bikin include petik 1 views slash dashboard huruf kecil aja dashboard titik atau home ya home titik php. Tapi file home-nya nih belum kita bikin dulu di sini new file home titik php. Nah di sini kita kasih dulu misalkan H1 ini adalah halaman home. Save. Nah bagaimana cara kita mau menampilkan list ini? Kita buka lagi index. Oh ya, listnya kita save dulu. Kita buka index. Nah, list ini kita akan tampilkan di sini nih di bawah. Jadi tadi kan di sini kan kita tampilkan tabel script yang ini ya, sebentar. Script ini kan. Nah, kita ganti dengan di sini kita buka dulu tag PHP. Kemudian di sini kita include apa yang kita include libs titik php. Jadi file libnya kita include di sini. Sekarang kita save, kita ke aplikasi, coba kita refresh. Nah, jadi pada saat belum ada parameter apapun di URL, yang ditampilkan adalah halaman home. Tapi ini kan kita baru hanya bikin sementara seperti ini ya. Sekarang misalnya coba kita klik table bootstrap. Oh, sorry, di sini kita belum bikin nih teman-teman. Di sini di href-nya kita bikin tanda tanya page sama dengan, nah ini kita lihat parameternya nih di list ya. Kita taruh di sini aja deh. Nah, untuk bootstrap ini kan table bootstrap ini kan parameternya bootstrap ya. Maka di indeks ini
page sama dengan yang ini silakan teman-teman copy aja di sini, pastikan di sini. Nah, kemudian untuk data table, oh sorry, bootstrap yang di bawah ya. Ini kita cut. Sabar, saya tutup dulu. Yang bootstrap di sini. Kemudian untuk data tablesnya kita paste lagi, tapi parameternya ini kita ganti. Yang ini ya, data tables. Ini kita copy aja, kita ganti di sini. Kemudian save. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi refresh. Misalkan kita klik table bootstrap. Nah, di sini tampil kan table bootstrapnya. Kemudian coba kita klik data table. Nah, di sini kan tampil nih file data table nih. Tapi sekarang coba parameter ini saya hapus. Nah, yang tampil adalah home. Saya ulangi lagi ya, table bootstrap. Nah, sekarang saya jelaskan teman-teman. Di sini adalah ada variabel page yang value-nya adalah bootstrap. Nah, cara kerjanya gimana? Kita lihat di codingan. Jadi di sini, jika ada suatu variabel yang dikirim melalui URL, atau gini, jika ada variabel page yang dikirim melalui URL, maka di sini akan ditanya, apakah variabel itu, atau bahasanya gini, jika variabel tersebut adalah bootstrap, maka jalankan file table bootstrap.php yang ada di dalam folder view. Tapi jika parameternya atau variabel page value-nya adalah data table, maka jalankan data table yang ada di dalam folder view. Selanjutnya, jika tidak ada variabel yang dikirim melalui URL, maka jalankan file home. Nah, kira-kira sampai situ teman-teman paham nggak? Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya tidak ada variabel page yang dikirim, maka yang ditampilkan adalah file home. Tapi misalkan di sini saya klik table bootstrap, maka di sini kan dikirim variabel page, value-nya adalah bootstrap. Nah, kita lihat codingannya ya. Page ini, variabel page ini, value-nya bootstrap, maka yang dijalankan ini. Paham ya teman-teman ya? Kemudian misalkan saya klik data table, maka yang dijalankan adalah file data table. Selanjutnya, kita akan buatkan, jadi saat kita klik logo, dia akan kembali ke home. Juga heading ini ya, saat kita klik akan kembali ke home ya. Kemudian heading ini nanti teman-teman bisa ganti dengan nama project teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke codingan. Yang pertama kita akan bikin yang logo ya. Nah, logo ini tinggal kita masukin aja URL ini teman-teman. Ini kita hapus yang parameternya. Kemudian URL localhost / nama folder ini kita copy. Kita pastekan di sini. Nah, ini juga kita pastikan di apa tadi ya? Heading ya. Oh, berarti heading ini kita masukin dulu ke dalam tag A. Nah, heading ini kita masukin ke dalam tag A. Nah, di sini kita pastikan URL-nya. Kemudian heading ini kita cut. Kita pindahkan di dalam tag H. Paste, kemudian save. Sekarang kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Coba kita pilih, oh nanti kita bikin CSS-nya juga ya. Ini, terus coba kita klik, oke, dia kembali ke home. Kemudian coba bootstrap, nah ini kita klik, oke, dia kembali ke home ya. Sekarang kita bikin CSS ini nih, kita hilangkan garis bawahnya, kemudian warnanya hitam. Kita kembali ke codingan. Nah, kita perhatikan nih, ini kita buka lagi CSS. Yang pertama heading ini dia ada di dalam off canvas header ya. Ini kita copy, kemudian kita buat kelas baru di sini ya, elemen kelas. Nah, kemudian dia ada di dalam, atau di sini kita bikin kelas lagi ya. Di Ahref ini kita bikin kelas heading ya.
Nah, ini kita copy aja. Kemudian di sini spasi elemen kelas headingnya, buka kurawal. Nah, ini kita copy aja nih teman-teman. Kita copy, kita paste di dalamnya, kemudian save. Kita kembali, oh ya ini belum di save ya, ini save. Kita kembali lagi ke aplikasi, refresh, coba. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi kalau kita klik dia ke home, misalnya ini dia ke sini, klik lagi ke home. Sekarang ini, kalau ini juga klik, dia kembali ke home. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya web dinamis ya teman-teman ya. Untuk video berikutnya, kita akan buat file home-nya ya. Jadi mungkin di sini kita akan tampilkan grafik atau mungkin apa yang akan kita tampilkan di home. Kemudian kita akan buatkan data table. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga pada saat saya upload tutorial baru, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.